lama Mas jadi dalang Mas? Sudah. Bisa ceritakan Mas berapa lama? Ya, saya itu dari belajarnya dulu juga sudah di DKI, sudah di Jakarta. Jadi memang ada faktor keturunan. Jadi kakek buyut saya itu mas semua dalam mengalir. Mungkin ada turunan darah seni itu mengalir ke saya. Jadi ya otodidak, dan belajarnya dari buku, dari menonton wayang itu, tidak sekolah di khusus di seni, tidak, otodidak. Ya karena mungkin ada faktor keturunan. Jadi nah saya begitu sudah belajar ke sana kemari di sanggar manapun, setiap ada latihan saya datang itu. Terus akhirnya pengalaman saya di sanggar-sanggar ini kan tampung, saya pelajari. Terus saya mengenal Pak Asman yang punya ini, dulu masih gamelannya masih besi, belum perunggu begini, dan tempatnya pun masih kontrak, belum punya rumah. Pak Asman di depan sana, tiap latihan digelar di teras, nanti habis latihan dikumpulin, ditumpuk lagi karena tempat ya, fasilitasnya belum komplit. Belajar gamelan di situ saya datang, punya wayangnya kardus masih bapak ini Pak Asman ini. Begitu sudah punya tempat ini, ada di atas tapi belum dibangun gitu. Gamelan besi di bawah ke atas, latihan wayangnya di atas, cuma masih tetap gamelan besi, dari besi, belum perunggu. Nah di sini mulai kenal Pak Asman. Terus pertama ada dalang kecil, anak yang belajar, nah, putranya sendiri yang Bontot Cang Mas Adi Nugro yang sekarang kuliah di Surakarta, ya jurusan pedalangan ini, itu pertama. Dan saya dipercaya untuk mengajar, untuk membimbing lah, untuk membimbing. Begitu sudah bisa dari kelas 3 SD kalau nggak salah, sudah berani tampil di taman ini. Terus pertama ada yang ikut festival tahun 2008 kalau nggak salah, itu 2008 itu di Mas Adi ini ikut festival di taman ini, festival nasional. Jadi pesertanya itu 20 anak dari seluruh Indonesia, dan dia untuk urutan tampil paling belakang, nomor 20 saat itu. Ingat sekali saya, dia itu saya semua iringan musiknya saya yang garap, alur ceritanya wayang juga saya yang garap, dan memang saya yang bimbing. Alhamdulillah mendapat juara 1. Itu pertama. Nah habis itu anak-anak banyak yang minat, datang ke sini kepengen belajar mendalang. Yang ada yang anaknya orang Padang, ibunya Jawa, bapaknya Padang, ada ibunya Batak juga, tapi anaknya kepengen belajar. Jadi kita sama bapak istilahnya berembuk, akhirnya udah kita mendirikan sekolah dalang aja, anak-anak kita tampung aja yang pengen belajar, yang begitu. Tahun berapa Pak? Itu semenjak habis Mas Adi juara itu ya 2008 itulah. Kalau berdiri yang sanggar sih udah lama, cuman kan untuk musiknya aja gamelan, belum ada belajar anak-anak. Terus bapak-bapak itu yang dulu. Nah, kalau anak tuh
pas 2008 itu setelah Mas Hadi itu juara pertama nasional, akhirnya banyak yang minat. Ya udah, daripada di DKI ini cari sekolah pedalangan untuk anak-anak kan susah, akhirnya kita tampung sama Pak Anan. Nah, saya Mas Win harus bantu saya, Bapak bilang gitu, dan mendukung saya dan Mas Win untuk melatih atau untuk menjadi gurunya di sini. Dan sampai sekarang. Untuk sanggarnya tahun berapa, Pak? Kalau sanggarnya itu kalau nggak salah 85 kalau nggak salah udah berdiri. Udah lama sanggarnya, cuma ya belum besar begini, belum Tahun 2008 untuk sanggar anak-anak ya, Pak ya? untuk anak-anak itu mulai buka sanggar pedalangan anak-anak itu 2008 itu, karena anak-anak banyak yang minat, kita ya harus kita tampung untuk menguri buat budaya Jawa lah gitu. Manfaatnya sekolah pedalangan ini apa ya Pak ya, untuk anak-anak Pak? Nah, kalau manfaatnya saya rasa kalau untuk anak-anak kalau udah masuk pedalangan itu kan, pedalangan itu kan wayang itu mencakup semua bidang, karakter juga ada, terus budi pekerti juga ada, sopan santunnya juga ada. Jadi kalau orang muda terhadap orang tua bagaimana, terus karakter orang yang tidak baik sama orang yang baik itu bagaimana, itu saya rasa banyak manfaatnya. Makanya boleh dibilang tontonan ya tuntunan. Makanya wayang itu dibilang begitu karena ya banyak dimasukin apa aja ya. Ada, kalau di pemerintahan kan dulu ada program KB lah, program apa gitu untuk dimasukin wayang itu terus bisa masuk. Ada syarat khusus nggak Pak untuk anak-anak atau yang ingin belajar wayang? Kalau anak-anak itu sebetulnya di Solo sana, di Surakarta, setiap 2 tahun sekali diadakan temu dalang bocah se-Indonesia. Jadi judulnya Temu Dalang Bocah Nusantara. Mungkin sudah berjalan dari 2005 kalau nggak salah sampai sekarang, dan dari sanggar sini selalu banyak yang mengirim. Tahun yang 2019 saja ada mengirim 15 anak dari sanggar sini. Jadi di sana nanti kumpul dalang-dalang seluruh Indonesia, dalang bocah khususnya ya, dalang bocah istilahnya. Itu semua fasilitasnya di sana di Taman Budaya Surakarta TBS. Itu difasilitasi penginapan juga sana. Itu untuk anak-anak itu lebih bersemangat. Oh, nanti tahun depan kita ke Solo lagi, itu ada semangatnya, belajarnya ada semangatnya. Jadi untuk anak-anak ini yang tadinya ada juga yang sakitnya aneh, istilahnya apa, autis. Kalau autis itu kan super aktif, namanya hiperaktif. Itu pernah, jadi di rumah itu suka mukul tembok pakai sendok, pakai itu keliling-keliling tembok itu, di kamar juga begitu. Nah begitu ada pementasan wayang tayangan di TV, dia itu nonton sampai selesai. Orang tuanya mikir, kok anak saya belum ngantuk sampai menjelang pagi kok masih nonton TV, nggak tahu yang ditonton tuh wayang. Itu akhirnya bapaknya cari sekolah pedalangan yang untuk belajar anak-anak di mana. Akhirnya ketemu sini kan, sekolah di sini bagus, suaranya bagus, dalamnya pinter. Akhirnya sekarang mahasiswa di Jogja, karena sekarang udah kuliah di sana. Jadi bisa untuk sarana penyembuhan anak yang di sini. Terus ada lagi yang di sini gandul.
Ini juga penyakitnya, kalau ini penyakitnya memang penyakit inilah medis, apa itu, apa ya penyakit itu, ada seluruh Indonesia ada 400 anak yang punya mengidap penyakit itu. 4 orang termasuk dia ini yang masih bertahan hidup, lainnya lewat semua. Itu juga sekarang alhamdulillah sehat, dan kemarin baru disunat tuh, mungkin sekarang baru sembuh, belum masuk ke sini ya, namanya Arthur, itu juga alhamdulillah sehat. Ada juga yang dari kebun jeruk punya penyakit juga, dia gemar wayang juga, akhirnya pintar juga mendalamnya juga, banyak manfaatnya kalau kita cermati dari segi gamelannya, musiknya itu kan. Kalau di luar negeri kan ada juga yang karena untuk penyembuhan orang stres, begitulah kira-kira. Bagian terpenting dari pewayangan itu apa ya Pak ya? Untuk pewayangan ya di sisi lain untuk menguri-uri budaya kita supaya tidak punah, supaya tidak diambil dari negara manca, kayak seperti kemarin itu ribut-ribut reok mau diambil Malaysia itu kan, itu ya karena anak-anak itu memang panggilan dari jiwanya, bukan untuk dorongan orang tua loh ya, kamu harus belajar ini, enggak, karena dia dari hatinya sendiri pengen belajar. Orang tua tinggal mendorongnya ya. Untuk kepentingan untuk wayang itu kan karena ya itu tadi, banyak unsur-unsur yang bisa dimasukin di pewayangan di bidang apapun bisa ya, untuk menggembleng kepribadian yang baik itu kan di pewayangan juga ada. Untuk kepribadian yang tadinya kasar menjadi halus dan lembut dan mengerti, bisa merubah hatinya lah. Ada suatu teman saya itu, ada yang tadinya itu orangnya yang sifatnya kasar, begitu dia pengen belajar pedalangan, akhirnya terus dia bisa merubah dirinya sendiri, tergantung membentuk karakter lah. Kalau wayang itu kan terdiri dari wayangnya, terus gamelannya, terus ada sinden, terus ada macam-macam alat musiknya Pak ya. Itu satu kesatuan utuh ya Pak ya, termasuk sama dalangnya itu ya. Karena ya begini, kalau untuk dalang, pengrawit atau yoga atau pemusiknya atau sindennya atau wirosuwaranya itu memang harus menyatu, harus jadi satu, karena di Indonesia itu memang umumnya wayang itu kan ditampilkan atau dipentaskan dan diiringi sama musik gamelan. Makanya sebelum belajar mendalang atau setelah masuk belajar mendalang harus memahami di musiknya juga, bukan hanya wayang aja ya, di musiknya harus dipahami penyesuaian suara kita sama suara nada gamelan, itu harus kita pahami satu persatu. Ini nada berapa, satu ini nada berapa, nada 3 ini nada berapa, nada 6, itu harus dipahami karena untuk menyelaraskan suara kita sama gamelan gitu. Makanya tidak semudah orang menilai lah orang belajar mendalang itu, karena memang mencakup banyak, dan pekerjaan mendalang itu kan bukan ringan. Kerjaan satu malam, istilahnya pementasan wayang itu 1 malam. Sekarang semua bekerja, coba bekerja seberat apapun selain dalang. Sekarang mata, hidung,
untuk mengatur napas panjangnya. Alunan suara itu kan harus pernapasan, harus bisa mengatur pernapasan. Kuping harus mendengarkan musik belakang, musik gamelan. Belum tangan kiri kanan bekerja, belum mulut satu malam tidak berhenti, belum kaki masih membunyikan kepraknya itu, belum otak pikirannya untuk bercerita alur cerita satu malam bagaimana supaya penyajian itu untuk menarik penonton bagaimana. Itu kan berat sekali, nggak gampang lah, nggak segampang itu. Tapi kenapa anak-anak bisa tertarik? Ya mungkin di zaman sekarang nih, di zaman sekarang banyak wayangan yang di YouTube gitu. Nah tugasnya dalang itu kan, wayang ini kan boneka mati. Nah dalangnya yang suruh ngasih nyawa supaya digerakkan seperti orang, supaya hidup bagaimana, itu kan tugas dalangnya. Nah di samping untuk memahami kan harus belajar gitu. Dan harus menjiwai karakter wayang satu persatunya, harus belajar menjiwai. Oh kalau karakter begini jiwanya begini, kita harus pas. Makanya kalau wayang menggerakkan wayang atau membicarakan wayang A yang bicara, kita lihat wajahnya bagaimana, karakternya bagaimana, wayang suaranya seberapa kira-kira begitu. Ada suka dan duka Pak jadi dalang Pak? Ya banyak sekali. Dulu pertama saya untuk pentas di daerah lah, di kampung saya lah, memang orang-orang di daerah saya itu orang-orang ya tetangga, jangankan tetangga, saudara pun nggak ada yang tahu saya belajar banyak, karena saya begitu. Sekarang saya usia berapa ya, saya usia sekitar 19 tahun kalau nggak salah, karena 20 tahun saya hijrah Jakarta. Terus di sini saya kok seperti ada panggilan gitu, padahal di rumah saya nggak pernah. Saya namanya bapak saya tiap hari, tiap malam pentas saja saya nggak pernah mendekat waktu itu di rumah. Makanya orang-orang daerah saya heran, dikira saya bukan di DKI di Jakarta, dikira saya di Wonogiri tempat istri saya. Loh kok tahu-tahu bisa dalang, itu heran dia begitu, karena saya belajar tanpa sepengetahuan orang daerah saya gitu. Jadi suka dukanya ya, sukanya kalau memang kita pentas itu sukses, itu kalau sukses itu relatif. Kalau dulu peralatannya kan belum selengkap sekarang. Kalau sekarang kan sound udah mendukung, fasilitas wayangnya udah bagus-bagus. Dulu saya zaman waktu pentas pertama di kampung itunya masih bambu. Sekarang kan udah ukiran, gawangan udah semewah. Enggak, dulu masih bambu. Terus wayangnya jelek-jelek, digerakkan pada copot tangannya. Itu suka dukanya, sedih banget. Nah, makanya kan megang wayang zaman sekarang udah enak, karena wayangnya bagus-bagus, enak-enak. Itu wayang juga harganya tidak murah sekarang. Kesimpulannya Pak, untuk menjadi dalang itu tidak mudah atau memang harus berbakat atau gimana Pak? Nah, kalau pengamatan saya ini tidak harus berbakat, tidak berbakat pun asal ada kemauan kencang, kemauan keras, kemauannya tinggi dan mau belajar, itu justru yang menunjang. Walaupun punya bakat, kalau nggak mau belajar, nggak mau membidangi itu, menekuni itu, saya rasa juga sulit, karena utamanya harus belajar. Utamanya untuk belajar, biarpun itu nggak keturunan dalang, nggak keturunan seniman istilahnya, itu asal mau belajar betul itu bisa. Saya
jamin asal kamu mau keras. Yang utama kalau untuk anak-anak itu senang dulu, senang ya. Kalau senang, kalau udah senang diajarin pasti cepat tanggap gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Nama lengkapnya siapa? Pujo Winarto, Panggilannya? Ki Pujo Winarto, atau kalau anak-anak bilang, ada yang bilang Pak Win, ada yang senior itu yang murid-murid lama masih Mas Win, panggilannya Mas Win gitu. Baik, Mas Win, makasih banyak ya Iya, Mas ya. sama-sama Pak. Sukses terus Mas. Iya, amin.